Bayangkan, suatu pagi di bulan Mei tahun 1998, Jakarta tidak terdengar seperti biasanya. Bukan klakson mobil, bukan canda anak sekolah. Yang terdengar hanyalah teriakan, dentuman, dan suara kaca pecah. Asap hitam membumbung tinggi, ratusan toko terbakar. Ribuan orang melarikan diri, dan di sudut-sudut kota, jeritan minta tolong bercampur dengan tangisan. Di balik layar, tokoh-tokoh besar negeri ini sedang bernegosiasi atau mungkin berkhianat demi mempertahankan atau merebut kekuasaan. Tapi, apakah semua ini murni gerakan rakyat atau ada kekuatan yang sengaja mengatur semua jalannya peristiwa? Hari ini, kita akan membongkar detail demi detail rahasia di balik kerusuhan dan lengsernya Soeharto di tahun ke-1998 bayangan yang mengintai Orde Baru. Soeharto membangun Orde Baru selama lebih dari 30 tahun. Ia mengendalikan politik, ekonomi, bahkan kehidupan sosial rakyat. Stabilitas adalah mantra yang diulang-ulang. Namun di balik stabilitas itu, ada represi, pembungkaman, dan ketimpangan. Banyak pihak yang sudah lama menunggu retaknya Orde Baru dari mahasiswa, politisi oposisi, hingga sebagian elit militer yang pernah menjadi tangan kanan Soeharto. Tapi semua tahu, sang penguasa tidak akan jatuh begitu saja. Diperlukan krisis besar untuk mengguncang kursinya. Fondasi kekuasaan Soeharto. Soeharto bukan sekadar presiden. Ia adalah pusat dari jaringan kekuasaan yang menghubungkan birokrat, pengusaha kroni, dan militer. Anak-anaknya menguasai sektor-sektor strategis. Perusahaan-perusahaan besar sulit tumbuh tanpa koneksi ke keluarga cendana. ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menjadi pilar utama. Mereka tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tapi juga duduk di kursi-kursi politik lewat sistem dui fungsi. Namun, pada akhir 1990-an, pilar-pilar ini mulai retak. Rivalitas di tubuh militer semakin tajam, terutama antara kelompok Wiranto dan Prabowo. Awan gelap, krisis moneter Asia 1997. Krisis dimulai di Thailand pada Juli tahun 1997, ketika mata uang baht jatuh. Gelombang ini merembet ke seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Rupiah, yang awalnya stabil di kisaran Rp2.300 per dolar, ambruk menjadi Rp15.000 hanya dalam hitungan bulan. Harga barang melonjak. PHK massal terjadi. Inflasi melahap tabungan rakyat. Namun yang membuat keadaan semakin parah adalah langkah pemerintah yang ragu-ragu. IMF datang menawarkan paket bantuan, tapi dengan syarat reformasi ekonomi yang mengancam kepentingan para kroni Orde Baru. Disinilah banyak analis menduga krisis ekonomi ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh kekuatan politik untuk mempercepat kejatuhan Soeharto. Gelombang mahasiswa dan retaknya ABRI sejak awal 1998, kampus-kampus mulai bergolak. Spanduk bertuliskan reformasi dan turunkan harga mulai bermunculan. Demonstrasi awalnya damai, tapi bentrok dengan aparat seringkali memanas. Di sisi lain, ABRI tidak lagi satu suara. Jenderal Wiranto, Panglima ABRI saat itu, lebih memilih pendekatan moderat. Sementara Letjen Prabowo, menantu Soeharto sekaligus Panglima Kostrad, mendorong langkah yang lebih keras. Banyak yang percaya retaknya kesatuan ABRI. Inilah yang membuat situasi cepat memburuk. Karena tanpa kesatuan militer, pengendalian kerusuhan menjadi hampir mustahil. Mei kelam 1998. Kerusuhan besar meletus pada 13-15 Mei tahun 1998, tepat setelah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. 4 mahasiswa tewas, kemarahan meledak di jalanan Jakarta, Solo, Medan dan kota lain. Toko-toko dibakar, pusat perbelanjaan dijarah. Ada laporan pemerkosaan massal terhadap perempuan keturunan Tionghoa, isu yang sampai hari ini masih menyisakan luka mendalam. Namun di balik kekacauan itu, banyak saksi mata melaporkan keberadaan orang-orang yang memprovokasi massa. Mereka muncul, membakar, lalu menghilang. Siapa mereka? Sampai hari ini, jawabannya tidak pernah resmi diungkap. Sebagian menyebut mereka adalah preman bayaran. Sebagian lagi menduga itu adalah operasi intelijen untuk menciptakan ketidakstabilan dan memaksa perubahan politik. Drama politik di balik istana, sementara jalanan terbakar. Di istana dan markas militer berlangsung pertemuan demi pertemuan. Soeharto mencoba mencari dukungan. Ia memanggil para tokoh agama, rektor universitas, hingga pimpinan partai. Tapi dukungan semakin menipis. Beberapa tokoh militer mulai menjauh. Bahkan, menurut beberapa sumber, Wiranto menolak perintah untuk mengerahkan kekuatan penuh menumpas kerusuhan. Di sisi lain,
Prabowo dikabarkan berusaha mengambil posisi strategis untuk menggantikan Wiranto. Namun, manuver ini gagal. Soeharto yang dulu mengendalikan semua, kini terjebak di tengah pusaran kekuatan yang saling berlawanan. 21 Mei. Langsernya Sang Jenderal Besar pada pagi hari, 21 MUI, Hachi Soeharto, mengumumkan pengunduran dirinya. Televisi nasional menyiarkan langsung momen itu. B.J. Habibie, Wakil Presiden, naik menjadi Presiden. Banyak yang bersorak, tapi juga banyak yang sadar. Ini bukan akhir dari masalah. Reformasi baru saja dimulai, dan masa depan Indonesia penuh ketidakpastian. Dampak reformasi dan luka yang tak sembuh. Reformasi membawa kebebasan pers, multipartai, dan otonomi daerah. Tapi juga membuka kotak Pandora korupsi yang lebih luas. Kerusuhan Mei meninggalkan trauma mendalam, khususnya bagi warga Tionghoa Indonesia. Hingga kini, banyak korban tidak pernah mendapatkan keadilan. Militer kehilangan sebagian kekuasaannya di politik, tapi tetap menjadi pemain penting di belakang layar. Teori konspirasi, revolusi, atau rekayasa. Ada teori yang mengatakan, kerusuhan Mei adalah hasil rekayasa sebagian elit untuk menyingkirkan Soeharto, namun tetap mempertahankan kekuasaan mereka. Teori lain menyebut IMF dan tekanan internasional sengaja mempercepat krisis demi membuka pasar Indonesia bagi modal asing. Tidak ada yang tahu pasti kebenarannya, tapi satu hal jelas. 1998 adalah titik balik terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Peristiwa 1998 mengajarkan kita bahwa perubahan besar sering datang dengan harga yang sangat mahal. Nyawa melayang, kota hancur, dan luka yang masih menganga hingga hari ini. Kita berutang pada mereka yang berjuang, baik di jalanan maupun di balik layar. Tapi kita juga punya tanggung jawab, memastikan sejarah tidak terulang. Kalau kamu ingin lebih banyak kisah sejarah kelam Indonesia yang dibongkar sampai detail tersembunyi, dukung channel ini. Klik subscribe sekarang. Karena di video berikutnya, kita akan mengungkap rahasia lain yang bahkan lebih mengejutkan.